Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Marilah kita bersama-sama memuji dan mensyukuri kebesaran Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai peluang yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya, merenungi kebesarannya, dan memperbaiki diri kita dalam beribadah. Desa Sukajaya adalah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dikelilingi sawah luas dan perbukitan hijau, desa ini tampak damai dari luar. Namun, ada satu masalah yang selama ini menghantui penduduknya, sebuah jalan berlubang yang telah menelan banyak korban. Jalan utama desa itu adalah satu-satunya akses bagi warga untuk bepergian ke kota terdekat. Kondisinya buruk, penuh lubang, dan penerangannya minim. Beberapa kali warga mengajukan permohonan perbaikan, namun selalu ditolak pemerintah setempat. Di tengah kondisi jalan yang memprihatinkan itu, muncul sosok yang justru memperparah keadaan. Seorang polisi bernama Aibda Surya sering menggelar razia di sana. Bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk mencari keuntungan pribadi. Siang itu, Aibda Surya berdiri di pinggir jalan dengan tangan di pinggang. Kacamata hitam bertengger di wajahnya, memperjelas kesan arogan. Ia tidak sendirian. Ada dua rekannya, Bribka Tony dan Bribda Randy, yang sama-sama ikut menilang kendaraan yang lewat. Mereka bukan mencari pelanggar, melainkan mencari mangsa. Setiap pengendara yang lewat pasti dihentikan. Surat-surat mereka diperiksa, dan entah bagaimana, selalu saja ada kesalahan yang ditemukan. Lampu rem kamu redup, ini bisa kena tilang, ujar Bribka Tony kepada seorang bapak tua yang mengendarai motor butut. Tapi Pak, lampunya masih nyala, cuma memang agak redup karena kotor. Sang bapak mencoba menjelaskan. Aibda Surya menyeringai. Ya sudah, kalau mau gampang, kasih aja 50.000, biar kita bereskan di sini. Sang bapak tampak ragu, tetapi akhirnya menyerahkan uang yang diminta. Setelah menerima uang, polisi itu membiarkan sang bapak pergi tanpa surat tilang. Hal semacam ini terjadi setiap hari. Namun, hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sekitar pukul 3 sore, seorang pemuda mengendarai motor sport melaju melewati jalan desa. Ia mengenakan jaket hitam, helm full face, dan membawa tas selempang. Pemuda itu adalah Raka, anak dari Pak Lurah Herman, kepala desa Sukajaya. Raka sangat berhati-hati dalam berkendara. Ia tahu jalan desa ini berbahaya, jadi ia selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Namun, saat ia mendekati tikungan, Aibda Surya melambaikan tangan, menyuruhnya berhenti. Raka perlahan menghentikan motornya di pinggir jalan dan menurunkan standar. Selamat siang Mas. Coba lihat surat-suratnya, kata Surya dengan nada santai. Tanpa ragu, Raka mengambil dompetnya dan menyerahkan SIM serta STNK. Surya memeriksa dokumen itu sebentar, lalu mendecak. Wah, SIM-nya ini kayaknya ada yang kurang. Raka mengernyit. Maksudnya apa Pak? Surya menunjuk bagian belakang SIM. Harusnya ada stempel tambahan. Kalau nggak ada, ini bisa kena tilang. Raka menatap SIM-nya. Ia tahu betul ini hanya akal-akalan. Ia baru saja memperpanjang SIM bulan lalu, dan tidak ada aturan tentang stempel tambahan seperti yang dikatakan Surya. Pak, ini SIM resmi. Saya perpanjang di kantor polisi langsung. Surya menyeringai. Ya saya tahu. Tapi ada aturan baru. Kalau mau gampang, kasih aja 100.000, biar beres. Raka mengepalkan tangan di setangnya. Saya nggak salah Pak. Kenapa harus bayar? Surya tertawa pelan. Kalau nggak mau bayar,
Ya saya tilang. Dengan kesal, Raka menerima surat tilang yang diberikan Surya. Ia tidak mau ribut di tempat, tetapi ia sudah bertekad untuk tidak tinggal diam. Baik Pak. Sampai ketemu nanti, ucapnya dengan suara dingin sebelum melaju pergi. Sesampainya di rumah, Raka langsung menemui ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Pak Lurah Herman adalah sosok yang disegani. Ia berusia 50 tahunan, ia memiliki postur tegap dan wajah keras yang mencerminkan wibawanya. Ayah, aku tadi kena tilang, kata Raka dengan nada menahan marah. Pak Lurah mengangkat alis. Kamu melanggar apa? Tidak melanggar. Polisi itu cari-cari kesalahan dan minta uang damai. Pak Lurah menatap anaknya tajam. Siapa yang menilang? Aibda Surya. Pak Lurah terdiam sejenak. Ia sudah sering mendengar keluhan warga tentang Surya, tetapi kali ini lain. Anaknya sendiri yang menjadi korban. Amarahnya perlahan membara. Ini sudah keterlaluan. Tanpa pikir panjang, Pak Lurah pergi ke balai desa dan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat. Surya harus diberi pelajaran. Kita tidak bisa membiarkan dia terus memeras rakyat. Serunya lantang. Pak Darman, salah satu warga, mengepalkan tangan. Saya setuju Pak Lurah. Saya pernah ditilang dia padahal nggak salah. Dia memang sengaja mencari mangsa. Pak Lurah mengangguk. Kita harus menangkap dia. Tapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Saya akan meminta bantuan TNI untuk menangkapnya secara sah. Semua orang setuju. Pak Lurah segera menghubungi seorang perwira TNI, Kapten Adi, yang merupakan temanya. Kapten, saya butuh bantuanmu. Ada seorang polisi yang melakukan pemerasan di desa kami. Warga sudah sangat marah. Jika dia tidak segera diamankan, saya khawatir akan terjadi amukan massa. Kapten Adi terdiam sejenak. Baik Pak Lurah, kami akan membantu menangkapnya. Tapi kita harus punya bukti yang cukup. Pak Lurah tersenyum tipis. Tenang saja. Kami akan menyiapkan jebakan. Esok harinya, beberapa warga berpura-pura menjadi pengendara yang melintas di jalan tempat Aibda Surya biasa beroperasi. Mereka memastikan semua perlengkapan berkendara mereka lengkap. Helm, SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan lainnya. Namun, seperti yang sudah diduga, Surya tetap menilang mereka dengan alasan-alasan aneh. Yang tidak ia sadari, seluruh percakapannya direkam dengan kamera tersembunyi yang dibawa salah satu warga. Bayar aja 100.000, biar aman. Suara Surya terdengar jelas dalam rekaman. Setelah cukup bukti terkumpul, rekaman itu segera dikirim ke Pak Lurah. Dengan bukti di tangan, Pak Lurah segera menghubungi Kapten Adi. Saatnya bertindak. Tangkap dia sebelum warga kehilangan kesabaran. Beberapa anggota TNI segera bergerak. Warga desa juga mulai berkumpul di sekitar jalan tempat Surya beroperasi. Di sisi lain, Surya masih berdiri dengan santai di pinggir jalan, tidak menyadari bahwa ajalnya sebagai polisi korup sudah dekat. Malam itu, di balai desa, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dalam ruangan sederhana yang hanya diterangi oleh lampu neon redup. Pak Lurah Herman duduk di tengah, dikelilingi warga yang sudah lama menahan amarah terhadap Aibda Surya. Di hadapannya, Kapten Adi, seorang perwira TNI dengan postur tegap dan sorot mata tajam, mengamati suasana dengan serius. Kita tidak bisa membiarkan dia terus-menerus merugikan warga, kata Pak Lurah dengan suara mantap. Kapten Adi mengangguk. Betul. Tapi kita harus bergerak dengan cermat. Jika kita salah langkah,
Dia bisa kabur atau malah menyalahgunakan jabatannya untuk membalikan keadaan. Beberapa warga mulai menyampaikan keluh kesah mereka. Pak Darman, seorang petani tua, mengepalkan tangan. Saya sudah 2 kali diperas olehnya. Pertama kali saya bayar, tapi kedua kali saya tidak punya uang. Malah dia ancam mau menyita motor saya. Raka, yang duduk di pojok ruangan, mendengarkan dengan rahang mengeras. Kita harus punya bukti yang tak bisa dibantah. Rekaman suara, video, dan saksi mata yang cukup. Pak Lurah mengangguk setuju. Betul. Besok kita akan menyiapkan jebakan. Beberapa dari kalian akan berpura-pura sebagai pengendara yang lewat. Pastikan semuanya dalam keadaan lengkap. SIM, STNK, helm, dan kondisi kendaraan sesuai aturan. Jika dia tetap menilang, berarti kita punya bukti bahwa dia hanya mencari keuntungan pribadi. Kapten Adi menambahkan, kami dari TNI akan menyiapkan tim kecil. Begitu bukti sudah cukup, kami langsung menangkapnya. Jangan sampai warga main hakim sendiri. Kita ingin dia dihukum sesuai hukum yang berlaku. Semua orang setuju. Malam itu, mereka pulang dengan semangat baru. Besok adalah hari keadilan bagi Desa Sukajaya. Pagi menjelang, langit cerah membentang di atas Desa Sukajaya. Warga yang terlibat dalam rencana ini sudah bersiap. 5 orang warga berpencar, masing-masing berperan sebagai pengendara yang akan terjaring razia. Di antara mereka, Pak Darman ikut serta, ingin sekali membalas dendam dengan cara yang sah. Di sisi lain, Kapten Adi dan anak buahnya sudah bersiap di titik-titik tersembunyi, mengenakan pakaian biasa agar tidak mencurigakan. Beberapa dari mereka bersembunyi di warung kecil, sementara yang lain berbaur dengan warga sekitar. Tak lama, Surya dan 2 anak buahnya, Bribka Tony dan Bribda Randy, tiba di lokasi razia harian mereka. Seperti biasa, mereka berdiri dengan santai, tangan di pinggang, siap mencari mangsa. Korban pertama datang, seorang pemuda bernama Rian. Ia mengendarai motor metik dengan perlengkapan lengkap. Selamat pagi, Mas. Silakan berhenti. Surya mengangkat tangannya. Rian menepi, menyerahkan dokumen-dokumennya. Bribka Tony memeriksa SIM dan STNK, lalu menggeleng. Wah, ini SIM-nya sudah lama diperpanjang ya. Harusnya ada tanda khusus dari pusat. Tanda khusus apa, Pak? Saya urus di kantor polisi resmi, jawab Rian dengan hati-hati. Surya menyeringai. Yah, kalau mau gampang, kasih aja 100.000. Kita bersin di sini. Rian diam sejenak. Di bawah jaketnya, sebuah kamera kecil merekam setiap ucapan polisi itu. Korban berikutnya datang. Lalu yang lain menyusul. Semua mengalami nasib yang sama. Ditilang tanpa alasan yang masuk akal dan dimintai uang damai. Sementara itu, di warung kecil, Pak Lurah dan Kapten Adi mengamati dengan seksama. Pak Lurah menggenggam ponselnya, merekam dari kejauhan. Setelah beberapa pengendara berhasil merekam kejahatan Surya, Kapten Adi memberi sinyal kepada timnya. Sudah cukup. Saatnya bergerak. Tanpa membuang waktu, beberapa anggota TNI berseragam langsung mendekat ke lokasi razia. Warga yang sudah menunggu momen ini ikut berkerumun, membuat suasana semakin tegang. Surya, yang masih sibuk menerima uang dari salah satu pengendara, mendongak dengan dahi berkerut saat melihat sekelompok pria berseragam TNI berjalan mendekat. Ada apa ini? Tanyanya. Suaranya meninggi. Kapten Adi melangkah maju. Suaranya dingin. Aibda Surya,
Kami menerima laporan dan memiliki bukti bahwa Anda melakukan pemerasan terhadap warga. Wajah Surya berubah pucat, tetapi ia segera menyembunyikan ketakutannya dengan sikap arogan. Apa maksud kalian? Saya hanya menjalankan tugas. Pak Lurah maju selangkah, mengangkat ponselnya. Kami punya rekaman ini. Semua tindakanmu, semua permintaan uangmu, semuanya terekam. Tidak ada yang bisa kau sangkal. Surya melirik ke arah Bribka Tony dan Bribda Randy, berharap mereka melakukan sesuatu. Namun, dua rekannya justru mundur perlahan, tampak ketakutan. Kapten Adi melanjutkan, kami akan membawa Anda ke kantor TNI untuk diamankan sebelum diserahkan ke pihak berwenang. Anda sudah terlalu lama menyalahgunakan wewenang Anda. Melihat situasi semakin buruk, Surya tiba-tiba meraih sesuatu dari pinggangnya, sebuah pistol. Warga berteriak. Beberapa mundur ketakutan. Namun, Kapten Adi tetap tenang. Dalam hitungan detik, salah satu prajuritnya bergerak cepat, merebut senjata dari tangan Surya dan menjatuhkan ke tanah. Surya berteriak marah. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Aku tidak sendirian. Pak Lurah menyipitkan mata. Apa maksudmu? Surya menyeringai meski kedua tangannya sudah diborgol. Jika aku jatuh, kalian pikir semuanya akan selesai. Ada orang-orang di atas sana yang jauh lebih kuat dariku. Mereka tidak akan tinggal diam. Suasana menjadi hening. Ucapan Surya mengisyaratkan bahwa korupsi ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kapten Adi menatap tajam. Kita lihat saja nanti. Untuk saat ini, kau akan tetap ditahan. Beberapa prajurit menggiring Surya ke dalam mobil tahanan, sementara Bribka Tony dan Bribda Randy menyerah tanpa perlawanan. Warga mulai bersorak lega. Namun di antara mereka ada yang mulai bertanya-tanya, siapa yang dimaksud Surya? Di dalam mobil tahanan, Surya tersenyum tipis. Seolah ia masih memiliki kartu truf terakhir yang bisa ia mainkan. Hari itu menjadi perbincangan hangat di Desa Sukajaya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, warga merasa mendapatkan keadilan. Namun, di rumah Pak Lurah, suasana tidak sepenuhnya lega. Raka duduk di teras, merenung. Ayah, kalau yang dikatakan Surya itu benar, berarti masih ada orang-orang yang lebih berbahaya di belakangnya. Pak Lurah mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu. Dan kita harus mencari tahu siapa mereka sebelum mereka mengambil langkah lebih dulu. Di tempat lain, di sebuah gedung pemerintah di kota, seorang pria berpakaian rapi menerima panggilan telepon. Surya sudah tertangkap. Suara di ujung telepon berkata, pria itu tidak menunjukkan emosi. Biarkan. Kita lihat bagaimana mereka menangani ini. Jika perlu, kita yang akan bergerak duluan. Desa Sukajaya menjadi lebih tenang setelah penangkapan Aibda Surya dan anak buahnya. Warga yang dulu ketakutan kini berani keluar rumah tanpa khawatir ditilang secara sewenang-wenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganjal di benak Pak Lurah Herman dan Kapten Adi. Malam itu, di rumah Pak Lurah, beberapa tokoh desa berkumpul untuk mendiskusikan situasi yang baru saja terjadi. Apa menurut kalian Surya mengatakan yang sebenarnya? Tanya Raka, duduk dengan tangan mengepal di atas meja kayu tua. Pak Darman, salah satu warga yang dulu menjadi korban pemerasan, menghela napas panjang. Aku yakin dia tidak bekerja sendiri. Setiap kali kami mengajukan laporan, selalu ditolak oleh pemerintah daerah. Seolah-olah ada yang melindunginya dari atas. Kapten Adi, yang duduk di kursi rotan di sudut ruangan, mengangguk. Dugaan itu masuk akal. Jika Surya benar-benar bagian dari jaringan korupsi yang lebih besar,
maka kita belum sepenuhnya menang. Pak Lurah menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kita harus menyelidiki lebih dalam. Aku yakin ada pejabat tinggi yang selama ini menutup-nutupi kasus Surya. Semua yang hadir di ruangan itu saling berpandangan. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Di markas TNI, Surya duduk di dalam sel tahanan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya masih menunjukkan kesombongan, seolah ia tidak takut dengan apapun. Kapten Adi masuk ruangan, diikuti oleh Pak Lurah. Mereka berdiri di depan sel, menatapnya tajam. "Siapa yang kau maksud dengan orang-orang di atas itu?" tanya Kapten Adi. Surya terkekeh pelan. "Hah, kalian pikir aku hanya seorang polisi kecil yang mencari uang tambahan? Tidak, aku adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar." Pak Lurah mendengus. "Jangan bertele-tele. Sebutkan siapa mereka." Surya menatap mereka, lalu bersandar ke dinding sel. "Jika aku berbicara, kalian pikir aku akan tetap hidup? Aku mungkin ditangkap sekarang, tapi mereka masih bebas. Dan mereka lebih berbahaya daripada yang kalian kira." Kapten Adi berusaha mengendalikan emosinya. "Kau tetap akan dipenjara. Jika kau mau keringanan hukuman, lebih baik kau bekerja sama." Surya terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. "Ada satu nama yang harus kalian cari, Pak Raymond. Dia adalah kepala dinas yang selama ini mengatur semua permainan ini." Pak Lurah dan Kapten Adi saling berpandangan. Nama itu terdengar familiar. Raymond adalah kepala dinas perhubungan yang memiliki banyak pengaruh di tingkat kabupaten. Keesokan harinya, Pak Lurah, Kapten Adi, dan Raka pergi ke kantor dinas kabupaten untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Raymond. Mereka menyamar sebagai warga biasa yang ingin mengajukan keluhan tentang jalan rusak di Sukajaya. Saat mereka tiba, mereka disambut oleh seorang sekretaris yang tampak gugup. "Pak Raymond sedang tidak ada di tempat," katanya dengan nada kaku. Pak Lurah tersenyum tipis. "Kami hanya ingin bertanya tentang perbaikan jalan di desa kami. Apakah ada jadwal perbaikan?" Sekretaris itu tampak semakin gugup. Saya tidak tahu, Pak. Semua keputusan ada di tangan Pak Raymond." Kapten Adi mengamati ekspresi wanita itu dengan tajam. Ada sesuatu yang tidak beres. Setelah keluar dari kantor itu, Raka berkata, "Kita harus mencari bukti yang lebih kuat." Jelas sekali mereka menyembunyikan sesuatu. Kapten Adi mengangguk. "Aku punya kenalan di kepolisian yang bisa membantu kita mencari rekam jejak Raymond. Kita lihat apa yang bisa kita temukan." Malam itu, Kapten Adi mendapat laporan dari temannya di kepolisian. "Ada hal menarik tentang Raymond," kata suara di ujung telepon. "Ia sering menerima dana dari proyek infrastruktur, tapi anggarannya tidak pernah benar-benar digunakan untuk pembangunan. Sebagian besar uang itu hilang entah kemana." Pak Lurah yang mendengar itu mengepalkan tangan. Jadi benar, dia yang selama ini menghambat perbaikan jalan desa kita. Kapten Adi menambahkan, tidak hanya itu, ada dugaan bahwa ia menggunakan beberapa oknum polisi sebagai alatnya untuk mengeruk uang dari warga. Surya mungkin hanya salah satu dari banyak pionnya. Mereka tahu ini bukan lagi sekadar masalah desa. Ini adalah korupsi tingkat tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi Raymond untuk mengetahui bahwa ada orang-orang yang mulai mengusik bisnis kotornya. Suatu malam, saat Raka sedang pulang dari balai desa, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Saat ia menoleh, seorang pria bertopeng muncul dari semak-semak dan mencoba menyerangnya dengan sebilah pisau. Raka dengan sigap menghindar, lalu melawan balik dengan tendangan yang membuat pria itu terjatuh. Namun, sebelum Raka bisa menangkapnya, pria itu melarikan diri ke dalam kegelapan. Saat Raka memberitahu ayahnya,
Pak Lurah langsung murka. Mereka mulai menyerang kita. Ini berarti kita sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Kapten Adi segera menghubungi anak buahnya. Kita harus meningkatkan keamanan. Mereka tidak akan berhenti sampai kita benar-benar terpojok atau mereka yang tumbang. Dengan bukti yang sudah dikumpulkan, mereka memutuskan untuk melaporkan Raymond ke pihak yang lebih tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Namun, sebelum laporan itu bisa diajukan, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pagi itu, kantor dinas kabupaten heboh dengan berita bahwa Raymond telah menghilang. Salah satu stafnya mengatakan bahwa ia pergi dengan terburu-buru setelah menerima telepon misterius. Pak Lurah mengernyit. Dia melarikan diri. Kapten Adi segera menghubungi jaringan TNI dan kepolisian. Kita harus menangkapnya sebelum dia kabur ke luar negeri. Dengan bantuan pihak berwenang, mereka melacak keberadaan Raymond dan menemukan bahwa ia sedang bersembunyi di sebuah villa di pinggir kota. Malam itu, dalam operasi gabungan antara TNI dan kepolisian, mereka mengepung villa tersebut. Setelah baku tembak singkat dengan beberapa orang suruhannya, Raymond akhirnya ditangkap dalam keadaan hidup. Saat ia dibawa pergi, ia hanya berkata, "Kalian pikir aku yang paling atas? Ada yang lebih besar dari aku." Beberapa minggu kemudian, berita tentang jaringan korupsi yang dibongkar di Sukajaya tersebar luas. Raymond dan Surya divonis hukuman berat, sementara pemerintah pusat mulai melakukan audit terhadap proyek-proyek yang selama ini tertunda. Jalan di desa Sukajaya akhirnya diperbaiki, dan warga bisa hidup lebih tenang. Namun, bagi Pak Lurah, Raka, dan Kapten Adi, mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan panjang melawan ketidakadilan. Di suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah Pak Lurah, Raka bertanya, "Ayah, kalau Raymond bukan yang paling atas, apakah kita akan terus mencari tahu siapa dalangnya?" Pak Lurah tersenyum tipis. "Suatu hari, kita akan menemukannya. Tapi untuk saat ini, kita nikmati dulu kemenangan ini." Kapten Adi mengangkat cangkir kopinya. Keadilan butuh waktu. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berhenti melawan.